Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Nesal Putra. Saya sekarang berlokasi di Pematang, Kecamatan Kragilan. Letaknya ada di Pematang, di Kecamatan Kragilan. Kalau dari Tangerang itu keluar tol Ciujung atau dari Jakarta. Kalau dari Merak sama juga keluar Ciujung. Nah, saya sekarang ada di makamnya keluarga kami, yaitu makam Syekh Jeliman. Di sini ada makam keluarga saya juga, orang tua saya, bapak saya sendiri yaitu Haji Sri Bunyani, dan di sebelah kanan makam paman saya yaitu Rahmatullah, anaknya dari kakek saya Haji Muhammad Buang, dan ada juga makam bibi saya Mahnana. Nanti kita bahas satu persatu kenapa saya jauh-jauh dari Tangerang datang ke Pematang di Kecamatan Kragilan. Bertemu lagi saya dengan Wahyu Nesal Putra. Saya sekarang ada di makamnya Syekh Jeliman yang berada di Pematang, Kecamatan Kragilan, Banten. Di sini saya sama ibu saya, Haja Nunung Muajah, cucunya Syekh Jeliman, Haji Muhammad Buang, dan di sebelah ada Abah Meri, kerabat juga, saudara dari kami. Dulu pernah menjadi muridnya kakek kami, yaitu Haji Muhammad Buang. Ini Bang Meri. Bang Meri, langsung aja saya mau nanya-nanya nih sama Bang Meri ya. Dulu Bang Meri lagi Abah kita Haji Muhammad Buang itu apa yang berkesan dari Bang Meri dari Haji Muhammad Buang? Berkesan kita menimba ilmunya apa itu kan nggak mungkin dengan anaknya, mungkin sama saya karena saya ngeloni yang saya mandikan. Sakitnya dia. Jadi waktu sakit itu pada saat itu kan nggak ada, jadi saya ngeloni, saya ngemandiin. Pada saat di Bogor punya penyakit yang di sini apa bolong itu saya ngelapis, saya pakai kapas segala itu saya, karena saya sebagai anak yang akan menjadi nyumpi untuk semuanya, akan menjadi menuturkan dengan segala ilmunya untuk menilai seperti itu. Bang Meri dulu berarti sempat nggak ketemu sama bapaknya Abah, yaitu Haji Syekh Jeliman? Sempat nggak? Itu sempat, tapi masih kecil. Masih kecil ya? Umur berapa tuh kira-kira? Jadi sekitar umur 7 tahun, 8 tahun. Mau gilir ke bola tuh pakai delman, plak. Iya, kalau gilir pakai delman. Kalau zaman dulu kan emang nggak ada kendaraan ya, pakainya kuda ya. Delman, pakai kuda. Jadi itu ceritanya seperti itu. Iya, Umi juga inget tuh kalau mau gilir ke Bunar tuh pakai delman. Pakai delman, pakai kuda, biar kuda itu pakai delman. Jadi kan Wahyu kan sempet pernah dengar nih dari saudara-saudara yang lain bahwa Abah, dari Umi juga pernah cerita katanya Abah anaknya Syekh Jeliman, yaitu Abah Kiai Haji Muhammad Buang, bahwa dulu itu pernah sering ngobatin, bener ya? Iya, ngobat orang digigit ulai apa sebenarnya. Makanya kita itu pengen ngambil seperti itu karena anaknya semua nggak ada kayaknya gitu. Karena itu seolah satu nggak peduli, nggak. Saya sendiri yang merangkul. Oh, jadi pernah sering ngobatin ya, gigit ular juga ya, Abah ya? Gitu. Jadi pengobatan alternatif lah dari zaman orang gila, orang macam-macam lah, orang busung. Umi juga pernah ya? Pernah ngelihat Abah ngobatin. Jadi pernah Bang Meri ditinggal ya ke kampung. Begitu ada yang digigit ular, begitu minta tolong, nangis ke teteh. Kata Abah tadinya pesen, Nong udah sebut aja nama Abah, baca bismillah, baca doa, obatin. Batunya batu apa aja, kerikil kayak apa, kayak ambil, tapi sembuh. Pernah nggak keimpiin sama Abah atau ketemu dalam mimpi gitu? Sering. Sering. Apa pesan apa dari Abah? Pesan harus kamu hati-hati, apa yang ada di kamu jalan. Makanya orang datang ke rumah itu
dari manapun itu dari dirawat dan apapun dengan penyakit apapun nggak ditolak. Dan itu sudah pesan seperti abah begitu rawatin dengan kamu. Kalau keimpian Syekh Jeliman pernah? Tambah saya Jeliman cuma hanya mimpi karena saya masih kecil. Oh, masih cuma kecil. dibayang abah Jeliman tuh gini saya ini kok seperti ini orang seperti ini jadi gitu. Jadi kan nggak bisa seperti tahu karena masih kecil saya. Kalau kan Bang Meru berapa tahun tuh lama ya ikut sama Abah ya? Bukan lama lagi. Orang kena bilang Tahunan ya? Puluhan tahun sakit kan teteh mana punya suami. Heeh. Waktu itu tetehnya Pernah dikasih ini nggak Bang Meri apa kayak apa namanya ilmu lah untuk dikuasain Iya. atau pernah nggak dikasih wajangan dari Abah? Iya dikasih wajangan, dikasih ini ayatnya. Nggak usah ditulis lagi, kamu baca ini itu. Oh. Jadi itu yang makanya lebih dia mampunya jadi gitu. sekarang nyanyi. Mungkin alhamdulillah sekarang Bang Meri Alhamdulillah. ini Bang Meri ini Abah Meri ini adalah muridnya Abah kita yaitu Haji Muhammad Buang. Cucunya Syekh Jeliman ya ini umi saya itu Hajah Muajah. Haji Muhammad Buang itu punya anak ada 7. Ada 7, yang pertama Atia, kedua Muanana, ketiganya ya ini ibu saya sendiri Haji Hajah Nunung Muajah. Ada pesan nggak Bang Meri buat saudara-saudara nih? Karena kan ada yang saudara-saudara kita kan yang ada yang tinggal di Bogor, ada yang tinggal di Tangerang, takutnya kan belum tahu. Nah ini Iya. Bang Meri ini, Abah kita ini, Abah Meri ini adalah muridnya Haji Muhammad Buang. Tapi saudara kita juga. Keluarga. Ada pesan nggak, Bang? Ya memang ada pesan. Pesan nggak buat saudara-saudara ini? Pesan itu sama Dewi sama semuanya itu maksudnya kan Sama saudara. suruh bertemu kapan waktunya kita pengen seperti Iya. inilah maksudnya kita pengen ke tempat sana ke guha kita pengen ke sana itu kan harus emang seperti itu menyambungkan. Jadi kalau mau berarti kita ini nggak putus dong gitu istilahnya kan kayak memang dulu kalanya seperti itu kan seperti waktu kan sudah merasakan dari Yayan ke Dewi, dari Dewi kan karena Nurka itu semuanya kita yang menggendong, yang menjebok itu. Kenapa? Karena kita ini benar-benar ini orang tua kita yang dibilang Tete ini sebagai gantinya Abah itu kan kita ikut ke Tangerang ke sana ke Polsek di sana asrama sampai orang dulunya dia asrama yang Dia sama ya. ya. Ya, jadi pesan Bang Meri intinya jangan putus silaturahmi, jangan mati obor lah. Nah, jangan mati obor. oh ya Bang Meri, Wai juga kan pernah baca-baca silsilahnya. silsilah. Itu muridnya Syekh Jeliman, Syekh Astari. Anaknya itu pernah bikin buku di Bang internet Baru. di Bulog bahwa ada gua umbul di daerah sini, bener ya Bang Meri ya? Baca di Nah, bukunya ada. ya gua umbul itu pernah kayak Syekh Jeliman, terus Sultan Hasanuddin pernah bertapa di situ. Jadi Wahyu tuh hari ini juga pengen ke Gua Umbul itu sama ke makamnya orang tuanya Syekh Jeliman yaitu Di situ Pak. Tubagus Muhi. Bukunya. Bisa ya Bang Meri ya? yang udah area memang situ kan di situ areanya. Ya. Mungkin itu aja. Nanti kita lanjut lagi di Gua Umbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makamnya Abah. Nah, ini adalah makam dari kakek kita yaitu Haji Muhammad Buang. Kalau yang ini Bang Meri, Makam Safaat. ini makam Samaaf, Safaat, Safatullah. Yang ini makam, Ini makamnya Abah Haji Jeliman, Nah. Buya Jeliman. yang ini adalah makam guru besarnya yang ke-9 murid, yaitu makamnya Syekh Jeliman. Jeliman. Ini makamnya yang sebelahnya, Ini makam Teh Nining. ini Teh Nining. Teh Nining. Jadi makam Teh Nining ini, Teh Nining itu anaknya dari kakek kita yaitu Haji Muhammad Buang. Ini anak yang pertamanya. Lanjut Bang Meri, Babah Meri. Ini makamnya Ibu Tua Dewi, suami istrinya Abu Ya Jeliman, Teh Jeliman. Ini Nah, istrinya. istri dari Syekh Jeliman yaitu Haji Dewi ya, Nah, Ibu Tua Dewi. Ibu Tua Dewi. Nah, yang ini Makam Barat. ini makamnya Abah Residi, yaitu adiknya dari kakek kita. Haji Muhammad Buang mempunyai adik, adiknya Rasidi. Residi. Nah, ini Itu Abah Nur Saad.
Ini Abah Saat. Sahabat kita juga ya. Tidak juga, termasuk mantu, itu mantunya Abah Jeliman yang santai di sini. Oh iya iya. Yang ini makam Ki Mas Tanjung, buyut Mas Tanjung, orang yang pertama di sini dulu. Oh, Kemudian iya. dia mengikuti yang lainnya. Ini Jadi sesepuh kali ya. sesepuh ini, orang yang pertama di sini. Jadi di Pematang itu punya sesepuh yang namanya Kiai Ki Mas Tanjung. Ki Mas Tanjung. Ini makam pertama di Makam pertama. daerah Pematang ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, Lagi dengan saya Wahyu Misal Putra. Kebetulan saya ada di rumahnya Mang Agus. Ini anaknya Encing Rahmat. Paman saya itu Encing Rahmat, anaknya Bang Agus. Bang Agus anaknya berapa? Anak saya 3, laki 1, 2 Bang Agus ini yang megang peninggalannya kakek kita Haji Muhammad Buang dan leluhur kita, buyut kita yaitu Kiai Usman. Bang Agus coba bisa dijelasin salah satu ini pedang siapa, yang hijau, yang kuning sama yang merah. Yang ini dulu ya. Kalau benda warisan ini kan pusaka juga dari kakek, dari Kiai Muhammad Buang, terus setelah diwariskan ke bapak Encing Rahmat, Agak deketin, agak dekat. Encing Rahmat. Yang pedang ini Zulfakar, ini peninggalan dari Buyut Demang. Buyut Demang itu Itu dari masih keluarga turunan dari nenek, Dari Ibu nenek. Hajah Hasia. Ini namanya pedang Zulfakar, inilah peninggalannya. Terus kalau yang satu ini golok, ini peninggalan dari Kiai Usman yang Kiai Panglima Buyut Usman. ya, Iya, Panglima ini Banten. pusaka yang dipegang. Ini ada 2, cuma yang satu dipegang sama anaknya Encing Bulog, Encing Bulo yaitu dan juga kerisnya juga ada di Encing Bulog. Hmm, Yang megang itu Bang Tia. Bang Bang Tia. Arya juga Bang ya. Arya, ya. Ah, ah. Encing Bulo itu anak Anak keempat ya. Anak keempat keempat. dari adiknya Pak Mumu yang almarhum. Almarhum. Inilah pusaka Buyut Usman yang konon makamnya di Kendayakan, Yang di Kendayakan, yang di Panggang ya. Panggang ya. Yang di Panggang. Ya. Ini pedangnya Pedang golok pedang golok Buyut Usman. Usman. Dibuka ya. Ya. Nah ini Asli itu asli peninggalan nenek moyang kita dari Hajah Khosia. Jadi kakeknya dari nenek kita ya. Ini Buyut Usman. Buyut Usman. Kalau yang ini pedang Zulfakar. Zulfakar. Ini peninggalannya Demang. Sama juga dari keturunannya Hajah Khosia nenek kita. Nah, ini. Kalau Demang itu siapanya nenek kita, Bang Agus? Kalau Demang itu sebenarnya keluarga tertua, buyut dari buyutnya ibu. Buyutnya ibu. Saya nggak tahu kalau ibu yang keberapa ya. Cuma inilah peninggalannya. Nah ini pedang Pedang Zulfakar. Zulfakar. Ya di lukanya ini kan yang punya kan buyut Demang itu. Ini ada namanya juga di sini, Pangeran Pangeran. Madudin Arya Utama Dikara. Yang ini Kalau siapa, Bang? ini keris Sombong ini peninggalan kakek khusus ini. Ya kakek Kiai Haji Muhammad Buang. Nah ini peninggalan kakek. Keris ini yang dipegang dari kakek ada 2 sebenarnya. Ya yang tadi saya bilang di keluarga kita di sana ada yang megang keris. Di Bang Tia ya. Iya. Itu waktu dipegang sama dari kakek. Nah, Ini ini bisa jadi ini dari buyut Syekh Jeliman turun temurunnya. turun temurunnya. Jadi kakek kita semua namanya Kiai Haji Muhammad Buang. Sebenarnya kata paman saya, Encing Saifu, sebenarnya nama aslinya itu, nama lengkapnya itu Tubagus Haji Muhammad Buang, karena dulu lagi zaman Belanda itu nama Tubagus dihilangin karena Tubagus itu keturunan dari raja-raja di Banten, jadi biar nggak ditangkap Belanda. Nah ini kerisnya abah kita
Haji Muhammad Buang bin Syekh Jaliman. Kerisnya. Mungkin ini juga dari ini ya, dari buyut kita juga, Buyut juga. Syekh Jaliman. yang dari kakek. Ada mau pesan nggak, Bang Agus, buat saudara-saudara kita? Kamera. Ya, khususnya untuk keluarga besar buyut Syekh Jaliman, dari kakek dan juga dari buyut ibu Syekh Usman, semoga keluarga besar kita sebagai cucu dan cicitnya, supaya kita mengetahui sejarah, hanya sebatas simbol inilah kenang-kenangan dari keluarga besar Kiai Haji Muhammad Buang yang konon sudah turun ke bapak dan turun ke saya sebagai cucu dari abah dan cicit dari buyut Syekh Jaliman. Iya. Insya Allah untuk generasi seterusnya semoga keluarga besar, khususnya keluarga Syekh Jaliman dan Syekh Usman, semua kita selalu bisa jadikan suatu kebersamaan, tidak putus dengan kekeluargaan. Tuh, amin ya Rabbal alamin. Ya itu aja, nanti kita bahas lagi video selanjutnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di kampung Umbul Buha. Umbul Buha di daerah Desa Mongpok, Desa Mongpok, Kecamatan Sikesal, Kecamatan Sikesal di Serang, Banten. Serang, Banten. Iya. Saya bersama Ustadz Jubat Mubarok bin Kiai Muhammad Jamhari. Ini Kiai Muhammad Jamhari ini adalah muridnya Syekh Jaliman. Iya. Saya ada pertanyaan nih Pak Abah. Jubat Syekh Jaliman itu kan mempunyai 9 murid ya. Pak Jubat tahu nggak, pernah diceritain nggak sama Abah Jamhari bahwa 9 muridnya Syekh Jaliman itu termasuk Abah Jamhari ini mempunyai karomah. Apa aja itu karomah itu? Mengirimkan surat melalui air gitu. Yang kedua hanya air, bikin air jadi bensin, bensin jadi air bisa. Nomor kedua, yang ketiganya kertas ditutupi dengan tangan orang lain. Ketika ditutup langsung jadi uang. Gitu. Itu ceritanya Abah Jamhari ke Abah Jubaid ya. Kalau amalan artinya dari almarhum itu yang disuruh oleh almarhum ke gurunya itu adalah yaitu dikir sholawat. Yang dipersebutkan di sini itu sampai sekarang dikir sholawat. Dikirnya dikir toriko qadiriyah gitu. Itu dikirannya. Jadi amalan sehari-hari itu. Yang amalan yang diberikan kepada tamu yang siapa aja jemaah itu adalah amalan Futuhat wal Barokah. Amalannya itu juga dari Syekh Jaliman. Syekh Jaliman adalah buyut kakek kita. Ini ada cucunya juga orang tua saya. Alhamdulillah sampai sekarang pengajiannya setiap hari Minggu, sholawatannya setiap malam Jumat. Itu almarhum. Jadi Syekh Jaliman itu mempunyai 9 murid, termasuk ada Syekh Astari Cakung. Syekh Astari Takung ya. Astari Cakung. Syekh Astari Cakung itu adalah teman almarhum. Terus yang ketiga yang tahu Syekh Nawawi Kalimandaya. Terus Ki Ardani. Yang saya tahu itu karena ya apa namanya jarang membaca-baca buku itu, tapi di buku itu ada lah gitu. Itu yang membuat buku itu adalah Syekh Maujud bin anak Syekh Astari Cakung. Nah tentu dalam urusan mengenai rencana untuk ini Abuya ya semua juga pasti ridho lah, ingin lebih bahagia lah gitu. Memang itu kewajiban kita kan gitu. Jadi rencananya kita tadi Abah Jubaid nyaranin kalau bisa kita haul ya Mbak ya untuk Syekh Jaliman. Saya sangat mendukung dan saya ya pokoknya intinya mendukung lah untuk terjadinya itu. Gitu.
mudah-mudahan ya saya tentunya ngaji ya, yang mendirikan gitu. Kalau ini Abah Jubaid, ininya Jubaid, silsilannya dari awal sampai ini. Kalau saya, nama saya Abdullah Jubaidi Mubarak bin Kiai Haji Jamahari atau bin Abil Jamahari. Nah, terus bin Tubagus Hakim kesannya, bin Sapidin, Jahwar, Saliman, Bulangong, Pangeran Jaya Sentika, Pangeran Jayakarta. Itu nasab dari ayahnya. Kalau nasab dari ibunya, Mas dia manggilnya. Jadi saya Jamhari bin Mas Warni bin Mas Ropik bin Hamim Mas Raidin Tumpeng Jelebut Sudaksa Mas Kolam Syekh Mansur Cikadun. Nasabnya ke situ dari pihak ibunya. Berarti Abah Jubaid ini masih ada turunan dari Jayakarta sama Cikadun ya, Ya, masih ada. Menurut almarhum. Bahkan Abuya Jaliman itu masih dekat hubungannya dengan ya Sultan Hasanuddin, itu masih dekat. Ada nasabnya katanya menurut. Iya. Tapi Abah juga nggak bisa bilangin ya keberapanya. Iya. Tapi yang jelas bahwa Abuya itu masih ada nasab dari Sultan Hasanuddin. Caranya kita mau ke Gua Umbul nih, karena kan saya juga pernah baca di Google. Yang ditulis sama cucunya Kiai Haji Imaduddin, yaitu cucunya Syekh Astari, bahwa Kiai Haji Sultan Hasanuddin itu pernah bertapa di Gua Umbul. Iya betul, Haji Imaduddin, cucunya pernah nulis di internet, di buku di internet. Ya pernah saya kesini ya. Bahkan bukunya dulu ada di saya yang dapat membuat yang menulis Haji Imaduddin itu. Iya. Dia sih saya pernah ke sana juga ke di Cakung. Pernah ngobrol-ngobrol bahwa emang dia pernah datang ke Pematang, ingin cari tahu Gua Umbul itu di mana. Termasuk saya nih, saya juga kan baca dari tulisannya kayak Haji Imaduddin itu bahwa ada Gua Umbul gitu, Mbak. Jadi ingin tahu bahwa emang ada sejarahnya, Gua Umbul itu memang ada. Ya ada. Bahkan sampai sekarang setiap harinya itu ada aja ke situ. Pengunjung itu ya dia orang keyakinannya ada yang tabarukan, orang yang mulia itu menurut hukum agama para kiai di situ setelah sultan itu kan gitu. Apalagi ya orang-orang yang sekarang yang pesantren itu. Jadi habis jarah dari almarhum. Kata almarhum, kalau saya sudah tidak ada orang-orang yang mau berkunjung ke gua, suruh jarah dulu ke saya, ke Abah, kata Abah. Kalau dia mau, kalau tidak mau pun nggak masalah jarah mah. Yang penting dia berwudu, ambil air wudu, habis ambil air wudu baru dia ke gua. Datang ke gua itu dia sebelum masuk ke gua harus adzan. Di dalam gua itu perbanyaklah baca sholawat Nabi. Begitu pesannya. Ya mungkin itu aja, Mbah Jubaid. Terima kasih udah diterima di sini, kita silaturahmi gitu, jadi kenal sama Abah Jubaid. Terima kasih. Nanti sewaktu-waktu nanti saya kesini lagi silaturahmi. Ya. Kalau mau kesini, kalau nggak malam Kamis cuma Jumat. Malam aja kita dingin di sini. Insya Allah Pak. Main malam. Malam Jumat ya apa. Mungkin itu aja. Nanti kita lanjut. Saya sekarang ada di Kampung Sampi ya, Kampung Sampi ya Bang Edi ya? Kampung Sampi Desa Mongpok. Desa Mongpok ya maksudnya ya. Ini kita menuju makamnya Syekh Tubagus Muhyi, yaitu ayahandanya dari Syekh Jaliman. Ini sama saudara saya. Ini Bang Dedi lagi. Iya. Waktu itu kan pernah kita ke Gua Umbul sama Bang Dedi. Iya. Sekarang kita ke makamnya ayahandanya Syekh Jaliman Tubagus Muhyi. Ini
perjalanannya emang agak karena ini becek. hujan, Habis hujan ya, Bang Edi ya? bukan habis karena hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Masih menelusuri jejak-jejaknya Syekh Jeliman. Kali ini saya ada di Kampung Sampi, Desa Mongpok. Saya sekarang berada di makamnya Tubagus Muhyi atau Syekh Tubagus Muhyi. Syekh Tubagus Muhyi adalah ayahanda dari Syekh Jeliman. Nanti kita akan bahas juga tentang sejarah Tubagus Muhyi dan Syekh Jeliman. Karena saya sekarang berada di Kampung Sampi. Kampung Sampi banyak sekali dari turunannya Tubagus Muhyi dan Syekh Jeliman. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini adalah makamnya dari ayahandanya Syekh Jeliman, yaitu Tubagus Muhyi. Saya Wahyu Mesal Putra, ada juga Bang Dedi, ada juga kakak saya Ibu Nur, dan ini Maman Surahman, yaitu cicit dari Syekh Muhyi. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mang Rahman, karena Mang Rahman udah lama di sini ya, asli Kampung Sampi ya. Jadi lebih tahu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mang Rahman, cicit dari Tubagus Muhyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Kampung Sampi, Desa Mongpok bersama Mang Rahman. Mang Rahman ini adalah cicit dari Tubagus Muhyi. Alhamdulillah tadi sebelum ke rumahnya Mang Rahman, kami ke makamnya ayahandanya dari Syekh Jeliman, yaitu Tubagus Muhyi. Bersama saya ada kakak saya, Ibu Siti Nurbaini, cicit dari Syekh Jeliman, dan Mang Rahman, yaitu cicit dari Tubagus Muhyi. Jadi kami ini adalah bersaudara. Langsung aja saya akan ngobrol-ngobrol sama Mang Rahman. Kebetulan Mang Rahman ini adalah asli dari Kampung Sampi, Desa Mongpok. Jadi Mang Rahman sudah lama di sini. Gimana kabarnya Mang Rahman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Mang Rahman, saya akan bertanya-tanya sama Mang Rahman. Kita akan cerita tentang sejarahnya Tubagus Muhyi dan Syekh Jeliman. Mang Rahman, kalau Tubagus Muhyi itu mempunyai anak berapa? Ya, pertama itu si Jeliman, terus Haji Salih, pengetahuan saya terus Malik. Jadi ada tiga ya? Ada tiga. Malik berarti ya anak. Malik itu kan anak Muhyi, Abu Jeliman, terus Haji Salih. Kalau Syekh Jeliman itu anak keberapa dari Tubagus Muhyi? Anak pertama kayaknya. Anak pertama ya? Anak pertama kayak itu. Jadi Tubagus Muhyi mempunyai 3 putra berarti ya? 3 putra. Yang pertama Syekh Jeliman, Ya. yang kedua Udah Haji Salih. yang ketiga Yang ketiga itu Malik. Kalau Tubagus Muhyi binnya apa? Tahu nggak, Mang? Muhyi bin Hamim itu. Bapaknya Muhyi itu Hamim. Syekh Hamim. Terus bapaknya Hamim itu, bapak tuanya Muhyi berarti Syekh Idrus. Tubagus Idrus ya. Tubagus Idrus. Terus Tubagus Idrus itu punya bapak yang terakhir itu Memparang, bukan Syekh Memparang atau yang Gelung. Gelung itu yang Gelung. Yang Gelung. Ada yang julukan itu, ada yang manggil Memparang, ada yang manggil yang Gelung. Karena yang Gelung itu riwayatnya itu rambutnya panjang, digelung terus. Dulunya itu
Lamun yang julukannya Ki Parang itu dulunya bikin parang. Iya, jadi Mande dua situ. Jadi Mande itu Maman dapat cerita dari Haji Karnawi. Oh, Haji Karnawi. Mongkok, masih turunan itu. Oh, Haji Karnawi Mongkok. Jadi di sini di desa Sampi ini hampir semuanya turunannya dari Tubagus Muhi dan Syekh Jeliman, jadi bersaudara ya. Iya, masih gitu. Dapat jadi Mang Rahman ini dapat cerita dari orang-orang tua ya. Dari Haji Karnawi. Dari Haji Karnawi. Abuya Karnawi itu ada di Mongkok. Di desa Mongkok. Cuman asli orang sini. Asli orang sini masih turunan Kampung Sampi. Jadi kebetulan saya sama kakak saya memang sedang menelusuri jejak-jejaknya Syekh Jeliman. Yang pertama kali saya menelusuri muridnya Syekh Jeliman yaitu Syekh Astari, terusnya Syekh Muhammad Jamari yang ada di Gua Umbul, terusnya Syekh Musaya Binoang, dan kemarin belum lama kita ke Tangerang juga, di daerah Tangerang, di Kabupaten Tangerang yang ada di Kampung Rancalang. Ke Syekh Umar Rancalang itu salah satu muridnya Syekh Jelimanan. Hari ini saya ada di Kampung Sampi, Desa Mongkok. Jadi tadi sebelum ke rumahnya Mamang, kita ziarah dulu ke makamnya Tubagus Muhi. Dan kebetulan saya bertemu sama Mang Rahman. Mang Rahman ini yang tadi saya udah bicara bahwa Mang Rahman itu cicitnya dari Tubagus Muhi. Tubagus Muhi mempunyai anak Syekh Jeliman, Syekh Haji Sali dan Haji Mali. Bukan Haji, bukan. Ki Mali ya. Ki Mali ya. Ki Mali anaknya ayahandanya dari Mang Rahman. Lanjut lagi Mang Rahman. Kalau asal usul nama Kampung Sampi itu gimana tuh Mang? Sampi gitu. Dulunya itu tempat ini ngumpet, nyampi. Iya, orang-orang burongan itu ke sini larinya ke Sampi. Terus dinamain Sampi dan Mongkok. Dapat itu kali Tubagus Muhi. Ya, jadi Kampung Sampi awal mulanya kenapa disebut Sampi? Sampi mungkin dalam bahasa Indonesia itu menyampi, minggir atau terus ditambah Mongkok. Mongkok kali ya. Nyompok. Kalau bahasa Indonesia kan Mongkok atau nyompok, Sampi atau nyampi. Kalau bahasa Jawa itu nyompok itu ngumpet lah. Itu dulu sejarahnya jadi pelarian dari orang-orang di Banten. Mungkin dari Kesultanan Banten ya Bang ya. Iya. Dari Kesultanan Banten karena kabur ke sini ke Sampi gitu. Oh berarti pertama ada orang itu juga ya. Muhi di sini tuh. Oh, yang pertama ada orang di sini. Pertama di kampung ini yaitu Tubagus Muhi. Jadi yang namanya juga Tubagus Muhi, Kampung Sampi itu, dan Desa Mongkok ya. Itu awal mulanya ya orang itu. Ya, cerita Haji Karnawi. Haji Karnawi berada di Desa Mongkok, jadi masih ada kaitannya saudara dari keluarga besarnya Tubagus Muhi, Syekh Jeliman juga ya. Iya, masih itu. Masih kaitan. Kalau Mang Ki Mali ayahandanya Mamang Rahman itu anaknya berapa? Ki Mali itu ya, berarti Kirampe. Cuman Kirampe doang tuh Ki Marjam. Terus Kinawi. Nah, itu anak Ki Mali itu. Kalau ayahandanya Mang Rahman, bapaknya Mang Rahman? Dula, pertama tuh yang paling tua itu Dula ayah saya. Terus punya adik Marjan, punya adik lagi Kinawi. Kinawi. Cuma segitu doang. Ki Mali mah tahu ya kalau istilah lainnya mah. Iya. Kalau Tubagus Muhi yang Mang Rahman tahu dari cerita-cerita saudara dari orang-orang tua, pernah dengar karomanya Tubagus Muhi enggak Bang? Karomanya itu ya Muhi itu ceritanya itu cerita Moksirah tuh ya. Jadi orang Tani Tani Muhi itu bahkan tahu sesur. Iya tahu. Susur. Dulu susur nyusul kan. Bako itu dulu bahkan disuruh itu. Tani itu
dan jatuh tuh susurnya tuh. Sampai itu dipengkong di tahu. Saking nggak pulangnya jauh, capek. Gitu ayatnya itu. Terus punya gentong Aceh. Gentong Aceh uang logam itu dulu itu biasa bentuknya itu di kuburnya itu. Tapi udah nggak ada ya? Nggak ada lah itu mah. Udah ada yang ini. Terus suratnya itu tahu ngawinin siapa beto? Ke Pasar Domus itu habis meluku itu ke sono pakai lomar. Jadi nawar-nawar ini pakaian mau hajatan ini. Dulunya tuh. Nah, di ini apa di dasar ini enggak di ini apa namanya disepelein karena orang susah. butut lah ya. Katanya gini, wah Pak Haji mah menyelesaikan Pak Haji nggak bakal kebeli ini mah Atau orang itu. Kata pedagang itu pindah lagi ya gitu lagi, Padahal dia belum tahu ya itu bagus kopi gitu. iya. Sesudah gitu kan udah 3 kali. Berapa ini sedasar ini semuanya diborong semua gitu. Kaget dong. Iya kaget orang-orang semua yang tadinya itu apa milih-milih itu ini pelen itu. Iya penyampaian. Jadi riwayat itu Mungkin pesan yang didapat, kita jangan melihat dari casingnya, dari depannya. Iya. Jadi semua orang itu sebenarnya kalau dari depannya kan kelihatannya baik, tapi belum tentu kan hatinya. Gitu. Jadi pesan yang kita dapat, setiap orang itu kita jangan melihat dari casingnya, dia harus melihat dari dalamnya gitu. Nggak taunya jangan menyepelekan seseorang. Sebenarnya itu Bagus Muhyi juga sampai tahu itu uang yang di lomar itu kaget dia. Kaget. Di lomar itu uang itu berulungin diborong semua tuh diborong. Pokoknya diborong semua. Jadi yang pesan yang dapat, jangan sekali-kali menyepelekan seseorang dan jangan melihat dari casingnya. Itu emang ya. Jangan dilihat dari penampilannya gitu. Terus Mang, kalau saya Jeliman udah tahu sekolahnya. Karena Buya dulunya itu riwayatnya itu kan riwayatnya ini kalau nggak salah ya, Buya Jeliman itu orangnya terus ibu-ibu kan mampu, jadi disuruh ini dibawa ke ini ke Arab, ke Mesir sama orang haji, suruh santren di sana di Mesir, santren itu di sana di Mesir. Bahkan Abuya Sengkudu mah Buya Sidik itu bener anak buah dia, katanya ini Buya Sidik ya. Buya Sidik Sengkudu Baros. Jadi Syekh Jalamin itu pernah pesantren di Mesir berapa tahun tuh Mang? Ya kurang tahu ya. Mamang tahu dapat cerita dari siapa? Dari Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi itu kan kiainya itu Abu Sidik itu. Oh, Mamang pernah dapat cerita iya tuh. Bahkan dia mengaji kitab itu, kitabnya itu. Dah, ini asli ini mah kitab dari Mesir. Karena saya Jeliman. Saya Sengkudu Buya Sidik. Karena saya Jeliman bawa ya. Karena ngaji juga di Mesirnya Abuya Sidik bilangnya di santri-santri itu ngajian di Abuya Jeliman di sononya, Mesirnya. Jadi saya Jeliman itu sebenarnya muridnya banyak ya emang ya, bukan 9 murid aja sebenarnya banyak lah. Ya banyak. Dan saya pernah membaca juga di beberapa artikel di internet, di Google, bahwa Syekh Jeliman itu mempunyai 9 murid, termasuk Syekh Nawawi Mandaya. Jadi satu kitab dibaca bareng-bareng. Mungkin itu kitabnya yang dari Mesir itu kali Mang ya. Iya di Mesir. Jadi Syekh Jeliman pernah pesantren di Mesir beberapa tahun emang ya. Sampai punya anak buah banyak. Punya rumah di sana. Dan Syekh Jeliman mempunyai 3 putra. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Buang, yang keduanya Abu Bakar, dan yang ketiganya Rasyidi. Ya dari sana tuh mah. Ada lagi ini Mang, apa namanya yang Mamang ketahui tentang Bagus Muhyi dan Syekh Jeliman? Enggak kayak gitu doang. Mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja cerita
sedikit dari Mang Rahman, ya, cicitnya dari Tubagus Mukiyi, bersama saya Wahyu Mesal Putra, ada cicitnya Syekh Jiliman, Siti Nurbaini, dan ada juga Bang Dedi tadi kesini juga sama kami. Mungkin itu aja, nanti kita akan telusuri terus jejak-jejak Syekh Jiliman. Langsung aja, saya dari Kampung Mongpok, Kampung Sampi, Desa Mongpok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kiai Haji Syifauddin. Kita menuju makam kakek dan nenek saya. Tapi kita ke makam nenek saya dulu, yaitu Hajah Khosia dan buyut saya Kiai Syifauddin dan Kiai Usman. Kita sekarang sudah sampai di makamnya nenek saya, itu Hajah Khosia. Nah, ini ada kakak saya, ini kakak pertama saya, itu Sri, ini ada anaknya. Ini ponakan saya, namanya Angel. Kita masih pakai masker karena mengikuti protokol kesehatan. Yang ini nih, ini yang Panglima Banten. Ini istrinya
Kalau di tempat lain mau udah pada datang. Mana nih? Udah nenek saja Rosia. Ini buyut kita juga. Ini Syifaudin. Ya, nanti kita lanjut lagi, kita ke makamnya Syekh Jaliman. Ini ulama besar di Banten yang mempunyai 9 muridnya kemarin kita bahas. Ini adalah makam dari nenek saya. Jadi ada Kiai Syifaudin, Kiai Usman. Nenek saya itu Hajah Khosia. Nanti kita ke makamnya kakek saya, Haji Muhammad Buang dan Syekh Jaliman. Nah, ini kakak saya nih, kakak saya Siti Nurbaini, anak dari Haji Muhammad. Jadi kita udah ziarah ke makamnya nenek saya dan buyut saya dari nenek saya, yaitu Kiai Haji Syifaudin, Kiai Usman, Hajah Khosia itu nenek saya. Ini namanya Panggang ya. Jadi itu tiap Lebaran itu kita selalu ziarah ke sini sekeluarga, dan alhamdulillah bukan hanya keluarga aja yang ziarah, jadi orang di sekitar sini juga banyak yang ziarah ke makamnya nenek dan kakek saya, karena mungkin Kiai Usman itu adalah panglimanya Banten ya. Ini informasi dari ibu saya dan paman saya itu Saifuddin. Nah, kita sekarang menuju makam Syekh Jaliman. Dan kita sudah sampai di makam buyut saya itu Syekh Jaliman. Buyut kita semua, karena kan kita di sini keluarga besar Syekh Jaliman. Nah, ini makamnya. Kita udah ziarah ke beberapa makam. Yang pertama kita ziarah ke makam nenek saya yang ada di Panggang ya. Tadi keluar tol Ciujung, lalu masuk ke Panggang, Pematang. Di situ ada makam nenek saya yaitu Hajah Khosia, ada makam orang tua nenek saya yaitu Kiai Haji Syifaudin, dan ada makam dari buyut kakek saya Kiai Syifaudin yaitu bapaknya Kiai Syifaudin, yaitu makam Kiai Usman. Sekarang saya menuju pulang ke Tangerang. Tadi kita pulangnya lewat jalan biasa,
jalan berangkatnya, maaf, tadi kita berangkatnya lewat jalan tol, sekarang pulangnya kita lewat jalan biasa. Saya ingin tahu berapa jarak tempuh bila kita melewati jalan biasa. Jembatan Ciujung. Nah, ini jembatan yang sebelah kanan ini dulu sebenarnya ada jembatan Belanda nih, buatan Belanda. Nah, ini di sini tuh dulu banyak yang ditangkapin ulama-ulama besar, termasuk kakek saya juga pernah ditangkap, kata umi saya. Ini jembatan Ciujung. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya sudah sampai di rumah. Tadi perjalanan dari Serang itu dari Ciujung Serang, kalau lewat jalan biasa 1 jam lewat ya, 1 jam setengah lah. Kalau lewat tol itu 1 jam. Alhamdulillah tadi sudah ke makam orang tua saya Haji Sri Bunyani, sudah ke makam kakek saya, nenek saya, kakek saya Haji Muhammad Buang, nenek saya Hajah Kosia, dan buyut saya yaitu Kiai Haji Sifaudin, Kiai Usman, Syekh Jaliman. Nanti kita sambung lagi dalam video-video selanjutnya. Ini akan membahas tentang bukan membahas ya, akan mencari tahu tentang keturunan Syekh Jaliman, termasuk dari Haji Muhammad Buang, kakek saya, dan nenek saya Hajah Atut Kosiah. Kenapa perlu digali tentang keturunan Syekh Jaliman dan nenek saya Hajah Kosiah? Ini sangat menarik karena saya sebagai cicit dan generasi selanjutnya itu harus tahu tentang keturunannya. Ini tidak boleh lupa agar silaturahmi ini terus terjaga dari generasi ke generasi. Dan tentunya kalau kita ziarah itu mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dari itu simak terus video selanjutnya. Ini masih ada video-video selanjutnya yang akan membahas terus tentang ulama-ulama besar di Banten. Intinya yaitu keturunan dari Syekh Jaliman dan kakek dan nenek saya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga silaturahmi. Terima kasih. Terus saya mau nanya juga nih Bang, kemarin kan sempet cerita tuh tentang jalan yang di Pematang tuh, ya. Itu awalnya gimana tuh Bang? Tidak akan terjadi jalan, tidak akan ada jalan dari Ciago ke Pematang apabila tidak ada izin dari Syekh Muhammad Buang. Syekh Muhammad Buang itu adalah anaknya dari Syekh Jaliman. Nah makanya orang tua saya pesan, pokoknya iki dalan aja diarani apa-apa, cukup jalan Kiai Haji Muhammad Buang.
Jadi seharusnya mah sudah ada itu pelangnya. Seharusnya udah ada jalannya. Itu yang tadinya nggak ada jalan ya, Pak? Nggak ada jalan karena ada sawah itu. Karena tidak bisa masyarakat yang meminta apa namanya jaro sajum atau lurah sajum juga tidak mampu. Kecuali yang mampu itu orang tua datang almarhum ke Pematang. Lamun sing bengen mah je, mah akan kudu disumi. Udah pasti dikasih. Hari wong unggul masih injuk. Gitu, jadi di kampung Umbul itu sama Pematang tadinya nggak ada jalan, jadi sawah ya Pak ya. Sawah karena dapat izin dari Syekh Muhammad Buang, akhirnya dibikin jalan untuk jalan pemerintah. Mudah-mudahan amal baiknya kaki kita Haji Muhammad Buang dan Syekh Muhammad Jamhari diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin itu aja Bang. Nanti kita lanjut lagi. Hari ini kita akan langsung ke muridnya Syekh Jeliman juga yang berada di Benoang atau yang di Tangka. Anaknya, keluarganya. Anak atau keluarganya. Abah ada pesan nggak buat saudara-saudara kita, termasuk ke-9 muridnya Syekh Jeliman? Kalau saya pesan sih keinginannya santri sanga ini yang namanya murid Syekh Jeliman itu keinginannya datang, sering datanglah, berkunjunglah, berziarah silaturahmi kepada Syekh Jeliman dan ke Gua Umbul, karena yang 9 itu pernah bertapa atau berkhorwat atau berzikir dalam rangka takarub pada Allah di dalam Gua Umbul. Begitu. Jadi pesannya Abah, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dari generasi ke generasi, termasuk turunannya ke-9 murid Syekh Jeliman. Jangan sampai putus ya Pak ya. Santri sanga itu. Jadi sanga itu artinya 9. Mungkin itu aja, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya dengan saya Waisal Putra dan Abah Jubaid, pimpinan pesantren Al Zubaidiyah Istiqomah yang ada di Kecamatan Cikesal, Karagilan, Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembali berada di kampung Pematang, Kecamatan Keragilan, Serang, Banten. Nah, ini salah satu jalan yang dulu diizinkan oleh Abuya Haji Muhammad Buang. Ini jalannya. Jadi dulu ini sebenarnya belum ada jalan, tidak ada jalan ya. Setelah itu dikasih izin oleh Haji Muhammad Buang untuk diberikan jalan. Ini jalannya. Ini tidak ada jalan tadinya. Ini namanya Jalan Haji Muhammad Buang. Ya, ini adalah Jalan Haji Muhammad Buang. Ini Haji Muhammad Buang itu ada dikasih itu. Jadi dulu ini sebenarnya tidak ada jalan, tapi dari nah ini sawah, kanan kiri sawah, tidak ada jalan, akhirnya diizinkan oleh Abuya Haji Muhammad Buang. Haji Muhammad Buang adalah anaknya dari Syekh Jeliman. Syekh Jeliman mempunyai 3 anak, Haji Muhammad Buang, Abu Bakar, dan Rasidi. Ini disebutnya namanya Sampi ya. Ini Ciagel, Pematang Ciagel. Ya kan. Naik ada Ciagel. Ini Jalan Haji Muhammad Buang.